Berarti sebenarnya politik ini bisa digunakan sebagai sesuatu untuk mencapai tujuan yang mulia. Ya. Kalau orang-orang yang di sana punya tujuan mulia. Permasalahannya sekarang gini kan. Permasalahan politik yang kita lihat belakangan ini kan begitu mahal ongkos politik. Sehingga kalau yang punya uang itu bisa mencapai tujuannya melalui politik. Dan yang punya uang ini bukan cuma orang baik loh Kang. Ada juga orang-orang yang punya paham radikalisme. Ya. Nah, gimana tanggapannya? Bagaimana nih kalau orang Muhammad kaum radikal ya punya uang banyak masuk di politik, ya tugas pemerintah dong mendeteksi, mendeteksi, menilai, melihat dan mempublish ke masyarakat sesungguhnya inilah kaum atau orang atau individu yang mereka memang mohon maaf terdeteksi radikalisme dan mau masuk politik. Yang seharusnya bisa menjadi ya istilah kata gitu rem kita supaya tidak salah melangkah. Banyak juga yang menggunakan justru agama untuk sebagai identitas. Nggak apa-apa sih politik identitas. Masalahnya diskriminatif Kang. Kita ini kadang-kadang mohon maaf ada kelompok tertentu gitu ya, agama tertentu itu yang mengaku cinta RKNI, harga mati gitu, tapi di hati HTI kan problem. Kalau udah kena hoax, kena ujaran kebencian, wah itu benar-benar bisa berubah tuh persepsi kita akan seorang tokoh. Yang kedua membusuk-busuki lawan. Tadi serangan politik itu masuk pada kategori membusuk-busuki lawan itu. Ini yang problem kita. Menebar hoax, kebencian, sara gitu ya, fitnah, caci maki ada di sini. Seluruh rakyat Indonesia, anak-anak milenial ya, adik-adik saya semua gitu. Ini antisipasi. Antisipasi gimana? Kan dalam Islam jelas Bang. Jika ada informasi datang harus ditabayun, diverifikasi dulu. Itu memang harus seperti itu. Halo Sobat Damai, senang sekali saya Bayu Oktara kembali hadir menyapa Anda dalam podcast Cafe Toleransi. Tentunya BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita semua lancar dan ibadahnya benar-benar berkah buat kita semua. Amin. Tahun ini udah beda nih suasananya sama beberapa tahun terakhir yang kita masih diliputi kekhawatiran ada pandemi. Nah tapi kekhawatiran yang sekarang terjadi adalah menjelang tahun 2024. Tahu dong kalau tahun politik sudah di depan mata, sebentar lagi akan datang. Dan kita semua tahu bahwa hal itu ya bisa menjadi ajang bagi kelompok radikal untuk memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Tentunya harapan kita mereka yang menggunakan cara-cara yang melanggar hukum dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas ini tidak bisa terwujud niatnya itu. Oleh karena itu upaya antisipasi menjadi sangat penting supaya kita setiap elemen masyarakat di Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh perbedaan pandangan politik yang kita miliki. Jangan gara-gara beda pilihan akhirnya gontok-gontokan, terus saling ngejudge dan akhirnya malah ribut sama keluarga sendiri. Jangan sampai terjadi. Bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia itu sendiri mencegah adanya perpecahan akibat dari perbedaan tersebut? Untuk menjawab itu semua, kali ini di episode Cafe Toleransi hari ini kita kedatangan seorang pengamat politik yang produktif. Beliau masih muda. Analisisnya tajam, selalu kritis dalam menyoroti isu politik yang berkembang. Sekaligus beliau juga seorang pendiri dari Indonesia Political Review atau IPR. Langsung saja kita sapa Profesor Dr. Ujang Komarudin. Kang Ujang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bayu, terima kasih nih sudah diundang. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu Kang Ujang. Sama-sama Bang. Kita ngobrol-ngobrol soal politik nih. Seru nih. Siap. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan ngobrolnya, perlu kami informasikan bahwa semua yang bertugas di sini sudah menjalankan protokol kesehatan, di mana kita juga sudah menjalankan vaksin booster. Untuk itu, supaya pesannya bisa terdengar dengan jelas, kami mohon izin untuk melepas masker. Silakan Kang Ujang. Siap, makasih Bang Bayu. Oke. Kang Ujang, Akang kan bisa dibilang bukan orang baru di dunia politik ya. Iya, betul. Waktu itu pernah menjadi staf ahli DPR juga. Staf khusus ya Kang. Ketua DPR RI. Ketua DPR. Waktu itu Pak Ade Komarudin ya. Pak Ade Komarudin di tahun 2016. Lalu juga mendirikan Indonesia Political Review. Emang politik masih menarik ya Kang? Begini Bang, kita ini anak muda ya, anak bangsa. Pertama harus produktif.
Yang kedua harus punya kontribusi terhadap bangsa. Gitu. Oke. Nah kebetulan jalur saya ini jalur politik gitu loh. S1 saya dulu di UIN Bandung itu ya politik Islam gitu ya. Lalu S2 saya dan S3 saya doktor saya ilmu politik di Universitas Indonesia. Jadi memang dari pendidikan saya adalah seorang mohon maaf ya ahli politik gitu. Lalu juga dalam aktivitas sehari-hari saya organisatoris. Iya, saya aktif juga dia di banyak organisasi mahasiswa gitu kan. ya. Saya ya kaum pergerakan juga. Jadi saya memadukan antara teoritik dengan praktis gitu. Sehingga Sehingga kita ketika memandang sesuatu itu dengan proporsional. Oke, Kang. Saya percaya kalau politik ini bisa digunakan sebagai alat mencapai tujuan, khususnya tujuan baik karena membuat kebijakan dan lain-lain, apalagi ada background sebagai kaum penggerak gitu ya di organisasi. Permasalahannya politik di Indonesia masih ada harapan nggak untuk digunakan sesuai tujuan? Ya tadi saya jawab dulu yang pertama. Masihkah politik menarik? Menarik ya. Karena gini Bang, tidak ada kebijakan di dunia ini, termasuk di Indonesia, yang tidak diputuskan dengan mekanisme politik. Betul. Kita melihat misalkan lihat saja, mohon maaf hari ini gitu ya, Undang-Undang Ciptaker, Perpunya gitu kan diputuskan itu mekanisme politik. Ya. Itu berdampak kepada buruh, ya istilahnya berdampak seluruh rakyat Indonesia. Artinya keputusannya ada di politik, pendidikan, kesehatan, harga sembako itu pasti diputuskan dengan mekanisme politik. Tidak ada yang tidak. Oleh karena itu tadi suka tidak suka ya kita harus paham dan mengerti soal politik. Tapi politik yang kita angkat politik kebangsaan gitu loh, bukan caci maki, bukan untuk korupsi gitu kan, bukan untuk menebar hoax, fitnah. Ini yang selama ini hadir. Oleh karena itu kita geser pelan-pelan Bang. Oleh karena itu narasi yang dibangunnya, kembangkannya narasi yang baik, yang positif, yang produktif tadi, yang memperdebatkan terkait ide dan gagasan. Ini satu mau dimunculkan. Lalu tujuannya tadi ya, bagaimana? Ya sebenarnya gini, politik itu alat. Kalau kata Harold Laswell kan who gets what, when, and how. Apa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana gitu. Cuma persoalannya kalau kita implementasikan lebih dalam pada kenegaraan kita, sebenarnya bagaimana rakyat bisa sejahtera. Oh misalkan Kang Ujang, rakyatnya masih biasa-biasa saja kok. Ya ini kan kita belum sampai kepada taraf demokrasi Bang. Kita masih dalam transisi, masih konsolidasi dalam demokrasi. Makanya prosesnya terjal. Banyak persoalan di sini nih dari otoritarisme menuju demokrasi, kita masih dalam transisi, masih banyak persoalan tadi. Mohon maaf ya, ada persoalan kemiskinan, ada persoalan politisi yang busuk, ada persoalan saling hajar mengajar di politik, macam-macam ininya persoalannya. Tetapi kita tidak boleh bergerak di sini. Persoalan ini kan harus kita jalani, tapaki satu demi satu untuk menjadi negara demokrasi, sehingga ujung dari demokrasi itu apa? Welfare state, negara kesejahteraan. Makanya banyak negara luar juga banyak yang sejahtera kok Bang. Ya kan jadi kita harus belajar dari situ. Makanya politik bagi saya mohon maaf, dulu saya tidak suka Pak. Aduh kok orangnya mohon maaf jahat-jahat ya. Munafik gitu. Menusuk dari belakang. Tetapi saya dalami gitu, saya hilangkan rasa negatif itu, hati yang kotor yang busuk dari saya itu saya hilangkan, saya keluarkan, saya pelajari, saya dalami. Oh ternyata mohon maaf ya. Mohon di makam pahlawan, para pejuang kita itu orang-orang politik. Betul. Dan beliau-beliau yang dimakamkan di makam pahlawan adalah banyak orang politik. Betul. Jangan lupa, artinya bahwa politik itu mulia. Bisa menghadirkan kesejahteraan bagi publik, bisa memuliakan derajat seseorang, dan jangan lupa ketika meninggal pun di makam pahlawan. Oke, Kang Ujang, berarti sebenarnya politik ini bisa digunakan sebagai sesuatu untuk mencapai tujuan yang mulia. Kalau orang-orang yang di sana punya tujuan mulia. Permasalahannya sekarang gini kan, permasalahan politik yang kita lihat belakangan ini kan begitu mahal ongkos politik. Sehingga kalau yang punya uang itu bisa mencapai tujuannya melalui politik. Dan yang punya uang ini bukan cuma orang baik loh Kang. Ada juga orang-orang yang punya paham radikalisme. Nah, gimana tanggapannya supaya orang-orang yang punya paham radikal ini justru tidak menggunakan politik mencapai tujuannya, akhirnya malah memecah belah. Tujuan mulia itu jadi makin jauh. Betul, itu demokrasi ya. Demokrasi itu memberi ruang kepada semua kelompok, semua golongan siapapun yang punya perangkat, tadi artinya punya uang gitu ya. Jadi dia masuk di politik. Oleh karena antisipasinya bagaimana? Sebenarnya gini, ya agak sulit memang untuk mengantisipasi itu. Tapi kan kita punya ideologi Pancasila. Kita punya batasan-batasan, misalkan ada bahwa ada undang-undang partai politik yang harus dijaga gitu. Ada konstitusi yang harus kita taati.
Lalu jangan lupa bahwa di kita ini terikat dengan nilai-nilai tadi ya, kebangsaan gitu loh. Jadi bagaimana nih kalau orang Muhammad kaum radikal ya, punya uang banyak, masuk di politik, ya tugas pemerintah dong mendeteksi. Mendeteksi, menilai, melihat dan mempublish ke masyarakat sesungguhnya inilah kaum atau orang atau individu yang mereka memang mohon maaf terdeteksi ya radikalisme dan mau masuk politik. Dan kalau memang antisipasi tadi kata Bang Bayu, jadi antisipasi itu menjadi penting. Jadi jangan sampai udah punya uang masuk lalu masuk parlemen yang berbahaya. Kita ini anak bangsa yang harus ada di tengah. Jadi kemuliaan itu ada di tengah. Jadi tidak ke kiri, tidak ke kanan. Oleh karena itu konsep Pancasila pun ada di tengah. Dia moderat. Jadi mengayomi semua kepentingan, semua kelompok. Nah kita harus berdiri di sini di semuanya. Jadi kita umat Islam Indonesia gitu, ini kebetulan momentumnya Ramadan gitu. Ya. Jadi harus melihat, menilai secara proporsional bahwa agama itu bukan untuk ditafsirkan seenaknya sehingga menjadi radikal. Sesungguhnya agama itu tidak mengajarkan radikalisme. Tidak mengajarkan intoleransi, Bang. Kan sangat jelas agama itu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu katakanlah. Jadi sangat jelas hai manusia ini mumpung Ramadan, Bang, kita ngobrol ya. Momentumnya. Iya, betul. Tapi serang banget. Ya hai manusia itu manusia, bukan hai orang bertakwa gitu atau orang mukmin. Jadi semua manusia semua manusia. Misalkan orang Islam, orang Kristen, Hindu, tidak, manusia. Kami jadikan laki-laki dan perempuan, ya kan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal, Bang. Perbedaan ini justru untuk saling mengenal. Mengenal, bukan untuk saling memusuhi, bukan untuk saling membenci, bukan untuk saling mencaci, apalagi saling memfitnah. Ini yang menjadi persoalan di kita ini masih masuk ke wilayah itu, bukan golongannya dibenci, betul, bukan kelompoknya dimaki. Ini yang harus kita berikan pemahaman kepada seluruh rakyat Indonesia. Agama itu ya menjadi kunci ya, rujukan, referensi, patokan bahwa kita itu tadi menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Itu yang paling penting sebenarnya. Bicara soal agama yang seharusnya bisa menjadi ya istilah kata gitu rem kita supaya tidak salah melangkah. Banyak juga yang menggunakan justru agama untuk sebagai identitas. Nggak apa-apa sih politik identitas. Masalahnya diskriminatif, Kang. Nah, ini juga ini. Ini gimana menghadapi tantangan politik identitas yang justru ngejelekin identitas lain? Nah, ini menjadi persoalan, Bang. Oleh karena itu gini ya, kita ini selalu mempertajam perbedaan. Ini yang bahaya di kita nih. Kita nih yang sering terjadi kayak gini, kan? Suka mempertajam perbedaan, udah tahu beda dipertajam. Ini yang menjadi persoalan. Nah, kemarin saya diskusi juga dengan teman-teman Lemhanas, dia bilang mengatakan kita ini kadang-kadang mohon maaf ada kelompok tertentu gitu ya, agama tertentu itu yang mengaku cinta RKNI, harga mati gitu, tapi di hati HTI kan problem. Iya ada itu, Bang, itu. Iya, saya bilang ini menjadi problem. Bahkan mohon maaf saya mendeteksi ada kelompok-kelompok tertentu dia tidak mengakui Pancasila, tidak mengakui demokrasi gitu ya, tidak mengakui pemerintah, tapi dia ASN. Waduh, itu ada, Bang. Saya nemu, saya ini bisa saya bertanggung jawab, saya tanya, saya langsung saya chat gitu. Iya, tapi tidak mengakui demokrasi, tetap terindikasi dengan misalnya HTI yang sudah dibubarkan. Maksudnya ini problem. Oleh karena itu saya melihat begini, Islam agama bukan untuk memecah belah, dan tadi bukan membawa Islam misalkan agama yang dengan doktrin keadaban itu ya, doktrin yang luar biasa mulia di Al-Quran, di hadis gitu. Bukan ditarik untuk wilayah tadi untuk kepentingan politik tertentu, itu yang paling bahaya. Nah, Islam itu ajaran yang memang untuk mendamaikan, untuk menjaga toleransi, untuk kebersamaan, dan itulah ada di dalam Pancasila tadi kalau saya bicarakan. Oleh karena itu tadi ya sangat saya boleh katakan sangat salah ya kalau ada penafsiran yang mengatakan bahwa tadi ajaran Islam itu untuk mengambil kekuasaan dengan cara-cara yang sesukanya gitu, ibaratnya seperti itu nggak boleh. Atau misalkan untuk memecah belah, itu juga tidak boleh. Oleh karena itu mohon maaf banyak kelompok di Republik ini. Nah, bicara soal banyak kelompok nih, Kang, kan mereka terwakili dengan pilihan partai politik. Ya. Dan sekarang partai politik yang akan berlaga di tahun 2024 cukup banyak, Kang. Banyak. Ada banyak yang baru juga. Ya. Itu proses perekrutan atau penyaringan partai politik itu biasanya seperti apa sih, Kang? Hanya ada pengurus di sekian banyak boleh ikut kontestasi politik atau
Apa persyaratannya? Untuk mendirikan partai politik ada undang-undangnya. Oke. Tapi untuk masuk ke partai politik tadi, rekrutmen politik kita di partai politik itu nggak jelas. Wow. Nggak jelas. Biasanya yang dicari itu siapa? Tokoh, orang yang punya uang, atau orang yang punya jaringan kekuasaan. Itu pasti dicari. Bukan ide dan gagasan. Bukan ide dan gagasan. Ide dan gagasan nomor sekian. Saat ini ya masih belum berlaku. Oleh karena itu tadi tidak aneh, tidak heran kalau terdeteksi misalkan orang yang punya uang dari kelompok radikal masuk ke partai politik. Karena memang dia punya uang, punya akses kekuasaan dan bisa membiayai kan untuk katakanlah operasional partai politik itu. Di semua partai saya boleh katakan, saya boleh kritisi gitu ya. Nggak ada kaderisasinya yang jalan. Rekrutmen politiknya juga nggak jalan. Kenapa? Buktinya mereka mencari orang-orang yang kaya, orang yang punya uang, tokoh untuk dijadikan caleg agar menang. Nah ini politik elektoral kita selama ini yang terjadi di kita. Oleh karena itu tadi kata Bang Bayu ya bahwa di belakang layar kita bicara gitu bahwa isi politik kita ya orang-orang yang seperti itu gitu ya, bukan untuk membangun bangsa, tetapi ya tadi ya banyak hal yang negatif di dalamnya begitu. Itu dia, padahal kita tahu ada yang bilang nih narasinya politik itu kotor. Ya makanya orang bersih harus ada di situ kan, supaya nggak kotor. Tapi permasalahannya seperti ini faktanya. Ini tapi udah ada upaya perbaikan nggak sih Kang saat ini? Saya yakin Bang, begini orang itu akan mengalami titik jenuh. Kebusukan orangnya pengen baik. Oke. Saya tidak mendukung siapa-siapa nih Bang. Misalkan ada tokoh-tokoh yang orang baik ingin jadi kepala daerah atau orang berpendidikan barat. Misalkan ya katakanlah wali kota Bogor misalkan. Lalu ada Ridwan Kamil, Anies Baswedan kan pendidikan barat ini. Mereka kan ingin juga bertaruh di politik. Terlepas saya katakan berprestasi atau tidak ya, terlepas suka atau tidak teman-teman. Tapi kita bisa mengukur. Sampai sejauh mana track recordnya, prestasinya kan begitu. Ini kan ada orang-orang juga yang berpengetahuan, yang sekolah di barat gitu ya, yang sekolah tinggi ingin masuk ke wilayah politik. Karena ingin membuat suatu kebijakan yang katakanlah ya bermanfaat bagi publik, bagi masyarakat. Tadi tidak toh harus pengusaha yang punya uang, ternyata di antara tokoh-tokoh kita yang lain hadir bisa kok. Mereka bisa jadi wali kota, mereka bisa jadi gubernur. Ya walaupun memang di belakang sana juga didorong oleh kekuatan-kekuatan pengusaha pasti ada. Tetapi mereka kan punya kebijakan yang bagus juga dok. Kita ukur saja misalkan mereka-mereka yang berpendidikan barat yang jadi wali kota, jadi gubernur dengan mereka-mereka yang tidak punya background pendidikan yang baik. Pasti beda. Oke. Nah sekarang ini Kang permasalahannya adalah bukan pendidikan dari mana biasanya, tapi diomongin netizennya seperti apa nih? Kalau udah kena hoax, kena ujaran kebencian, wah itu benar-benar bisa berubah tuh persepsi kita akan seorang tokoh. Ketokohannya benar-benar bisa pudar, prestasi hilang. Bagaimana antisipasi kita menghadapi ujaran kebencian, hoax dan lain-lain? Karena banyak juga yang menggunakan sebagai serangan politik, Kang. Betul, kan di politik ada dua, Bang. Pertama membangun pencitraan, yang kedua membusuk-busuki lawan. Tadi serangan politik itu masuk pada kategori membusuk-busuki lawan itu. Ini yang problem kita, menebar hoax, kebencian, sara gitu ya, fitnah, caci maki ada di sini. Tapi saya melihatnya begini antisipasinya ya. Saya punya pengalaman Bang. Ini 2019 yang lalu ada seorang ustadz. Dia katakanlah ya menebar WA, ngirim WA. Nah WA-nya itu diindikasikan hoax oleh penegak hukum. Kena kasusnya 2019 ditangkapnya 2021. Jadi lama banget. Akhirnya kan menjadi persoalan kan. Dia sudah ustadz, sudah miskin, terkena kasus itu. Karena begitu masifnya hoax tadi tidak diantisipasi, padahal nggak tahu juga. Di lembaga pemasyarakatan itu juga sulit ditengok katanya karena nggak punya uang. Biasanya kan yang besuk juga. Ini problem maksud saya gini. Ini antisipasi seluruh rakyat Indonesia, anak-anak milenial ya, adik-adik saya semua gitu. Ini antisipasi gimana kan dalam Islam jelas Bang. Jika ada informasi datang harus ditabayun, diverifikasi dulu. Itu memang harus seperti itu. Bagaimana kita memverifikasinya katanya kan? Karena informasinya sangat deras. Sangat banyak gitu. Ini kadang-kadang kelebihan malah kebanyakan informasi kalau bisa jangan di-share. Ya yang meragukan ya yang kebenarannya belum jelas jangan di-share sehingga kita aman. Yang kedua yang harus saya lihat bahwa sebenarnya jaga-jaga diri kita sendiri gitu bahwa dengan pertarungan yang begitu luar biasa di Pilpres itu kan itu membuat kalau kita salah-salah sedikit tergelincir seperti Ustadz tadi. Nah, oleh karena itu saya melihat ya ini sangat jelas tabayun. Kalau bisa jangan di-share, ini menjadi kunci kita untuk kita aman. Karena
Luar biasa banyak di sana orang, mohon maaf, yang tidak tahu, tidak mengerti, karena hoax itu nyebar, tahu-tahu ditangkap oleh pihak penegak hukum. Ini kan suatu kerugian bagi masyarakat, nggak tahu karena itu hoax. Jangan lupa Bang, yang saya harus jelaskan juga nih, kita ini hidup di era post truth ya, di mana mohon maaf ya, ketidakbenaran itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Bener. Asal disepakati netizen, jadi bener. Jangan lupa juga yang namanya hoax itu sekali dua kali ditebar, mungkin awal-awal ini bukan kebenaran. Betul. Bukan. Lama-lama terus kalau berbondong-bondong kan? akan menjadi sebuah kebenaran. Jadi mikir, itu bener. Nah, oleh karena itu tadi antisipasinya tabayun dulu, diklarifikasi dulu. Yang kedua, jangan di-share sebisa mungkin. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah kita aman. Yang jangan di-share tuh indikasinya tuh seperti apa sih Kang? Ya kan kita bisa membanding-banding lah. Kita harus ada informasi pembanding yang lain. Satu, yang menebar kebencian, ya, yang masuk isu sara, fitnah, itu pasti kelihatan kok. Kita bisa ngelihat kok. Wah ini kok menyudutkan orang. Wah ini kok kadang menjelek-jelekan orang. Kan udah kelihatan. Ini ada indikasi-indikasi bahwa info ini nggak benar. Karena ini akan semakin besar. Nah kedua yang tadi mencari informasi pembanding dong. Benar nggak ini? Karena kan satu informasi itu tidak cukup untuk kita bisa verifikasi, untuk kita bisa tabayun. Tetapi kalau banyak informasi kita banyak perspektif, ya kan banyak masukan, banyak kesimpulan yang akan bisa kita ambil. Betul. Itu yang paling penting bagi teman-teman di seluruh Indonesia. Oke, ini berarti penting banget buat kita Sobat Damai menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk menahan diri, benar-benar nyaring apa yang bisa dianggap sebagai informasi itu sebuah fakta atau yang bisa di-share yang mana. Kalau isinya dakwah, boleh kan? Atau prestasi boleh. Tapi kan banyak juga loh di bulan Ramadan ini nih yang memanfaatkan narasi politik dalam bentuk dakwah. Itu gimana? Dibenarkan nggak? Ya memang begitu Bang. Gini, dakwah tuh boleh asal dia narasinya positif. Kalau narasinya sudah negatif bukan dakwah. Jadi dakwah itu semuanya pasti positif, pasti berdasarkan landasannya kebaikan. Tapi kalau di situ ada nilai dakwah, misalkan ngompor-ngomporin orang gitu ya, menjelek-jelek orang, itu bukan dakwah bagi saya. Nah, jadi itu kriterianya harus jelas. Dakwah itu menyampaikan sesuatu dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang baik. Begitu. Jadi kalau tadi ada politisi atau ada kelompok tertentu niatnya berdakwah tapi menjelek-jelekan orang, memfitnah orang, bagi saya bukan dakwah. Itu adalah memang ya momen saja untuk bisa mohon maaf ya menjelekkan orang lain gitu ya. Supaya viral. Ya, supaya viral dan lain sebagainya. Terbentuk persepsi. Nah, ini yang bahaya. Ini yang harus kita jaga. Ustadz silahkan ceramah. Bahkan politisi juga ada ya ketika Ramadan berceramah. Tetapi yang disampaikan yang baik. Ini kan itu yang harus ada nilai yang disampaikan. Dan jangan lupa kita ini ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi menjadi inspirasi juga ustadz-ustadz itu gitu, termasuk para politisi. Oleh karena itu ucapannya ya tidak boleh menebar kebencian. Ucapannya tidak boleh memfitnah, tidak boleh menjelek-jelekan orang lain. Itu yang paling penting. Nah kalau udah seperti itu kan kita adem nih. Gitu. Ramadan jadi adem, ibadah jadi tenang, ya kan. Hubungan baik dengan manusia enak, dengan Tuhan enak, kan enak kita ini hidup ini. Enak banget kalau ngelihat misalnya bukan membandingkan, tapi negara-negara kayak misalnya Amerika atau di Inggris gitu ya kan. Begitu mereka ada perbedaan politik, mereka bisa adu gagasan, adu argumen tanpa harus gontok-gontokan, bahkan benar-benar sesuai fakta. Sehingga sebagai masyarakat bisa menilai sendiri gitu. Kita akan ke sana kan Kang? Ya, saya dorong ke sana Bang. Sekarang kayak gini, dulu ini benar-benar organisatoris nih. Didorong ke sana. Saya selalu memberikan komentar saya di televisi ya, dicetak di online. Saya ini mohon maaf Bang, bukan sombong ya, tadi pengamat politik ya. Saya 360 hari itu ada di Google Bang. Jadi setiap hari saya komentar Bang. Setiap hari? Setiap hari saya dari 7 tahun yang lalu. Saya juga 24 buku gitu ibaratnya. Masya Allah. Jadi jadi saya melihat begini, ya ruang-ruang narasi, ya narasi politik kita terus diisi dengan kebaikan. Dan saya sudah komentar kepada media tadi ya, teman-teman media, saya bilang ke depan itu kita dorong. Jadi perdebatannya itu perdebatan gagasan, perdebatan isu dan ide dan gagasan. Jadi bukan lagi perdebatan terkait tadi memfitnah, ya mencaci, memaki begini Bang. Jelek-jelekin. Walaupun emang bener fakta, tapi tetap menurut saya enggak. Gini maksudnya gini. Kalau perdebatan ide dan gagasannya diangkat, memenuhi narasi publik kita, maka yang namanya menjelek-jelekan akan turun, akan bisa diminimalisir. Akan hilang sendiri. Ya pasti dong, hilang sih tidak, tapi akan berkurang. Diminimalisir. Tetapi kalau
pertarungan ide dan gagasannya, visi misi dan programnya tidak hadir nih, tidak ada di wacana narasi kita, maka yang muncul ya tadi pertarungan saling berfitnah, saling menjelekan, black campaign, ya kan, menebar hoax. Nah ini hari ini kita masih ada di sini, karena belum masuk atau belum besarnya ya tadi pertarungan perdebatan ide dan gagasan itu. Jadi kalau lambat tahun ke depan kita dorong pelan-pelan gitu ya terkait dengan politik ide dan gagasan itu, maka ya tadi politik yang black campaign, yang menjelekan satu sama lain itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Nah karena perdebatan ide dan gagasannya belum hadir, maka yang muncul masih ini. Gitu. Iya, dan bahkan yang melakukan juga orang-orang yang udah lama di politik loh Kang. Nah, itu kan lebih menyedihkan lagi, bukan yang memberikan edukasi buat kita, tapi memanfaatkan itu untuk kepentingannya gitu. Nah saya pelajari begini Bang, setiap partai politik, setiap politisi, ya kandidat apapun itu dia punya cyber army. Nah cyber army tadi saya katakan di awal, dia fungsinya membangun pencitraan bagi kandidatnya, bagi parpolnya. Yang bahaya tadi membusuk-busuki lawan ini. Nah ini yang hadir tadi, makanya Bang Bayu katakan itu benar. Jadi yang mendorong mereka, bukan hanya mendorong, mereka membiayai. Astagfirullah. Ya ini yang menjadi rusak. Saya punya teman Bang, kaprodi suatu kampus S2 komunikasi di Jakarta. Ya. Mahasiswa itu S2 ini buzzer Bang. Buzzer ditanya sama teman saya, kamu buzzer ya? Iya Pak. Nah kalau saya nggak jadi buzzer saya nggak bisa sekolah Pak, nggak ada biayanya. Bayangkan kita sudah masuk ke wilayah seperti itu. Jadi ini buzzernya bukan lagi masyarakat biasa, bukan lagi anak S1, tetapi sudah mahasiswa S2. Orang-orang berpendidikan dong berarti ya. Yang mengatakan ini fakta dan kenyataan yang saya sampaikan. Artinya ya kita harus jaga-jaga gitu ya. Kalaupun kalau mau jadi buzzer ya jangan yang negatifnya, yang membangun pencitraan positif tadi gitu loh. Yang poin keduanya membusuk-busuki lamanya dihindari dong. Kita bagaimana ingin membangun bangsa yang baik, ingin membangun keakraban tadi, membangun toleransi gitu ya, persatuan dan kesatuan gitu ya. Lalu kalau tidak ada nilai bersama di situ, kalau tidak ada saling pengertian satu sama lain gitu, ini nggak bisa Bang. Makanya kita harus bersatu lah untuk itu. Dan itu dimulai dari diri sendiri ya Kang? Gitu Bang. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau bangsa ini bisa berubah kalau kitanya berubah. Kita sendiri. Loh bagaimana kita ingin merubah bangsa kalau kita tidak bisa merubah diri? Tapi yang menang politik masih pakai cara-cara lama berharap hasilnya berubah. Begini, kalau politik saya pernah jadi tim sukses Bang. Saya tahu persis begini ya. Memang konstruksi mereka tuh begini. Mohon maaf, saya tidak bisa generalisasi ya. Politisi kita ini ya, mohon maaf. Pengen enaknya Bang. Pengen menang dengan cara-cara haram. Pengen curang ya tadi yang menang dengan cara menghalalkan segala cara. Ya ini terjadi di kita, dilakukan semua. Yang penting menang. Jadi gini, kalau mereka kalah tuh aib. Karena bahasa mereka tidak ada 1000 kata atau alasan untuk bisa menjelaskan kekalahan. Tetapi yang penting menang walaupun curang. Yang penting menang walaupun haram. Ini yang membuat politik kita rusak. Ini yang membuat politik kita tadi tidak disukai oleh anak-anak milenial. Sehingga mereka apatis, skeptis. Ini yang membuat rusak. Akhirnya orang bersih, orang benar menjauh. Nah, oleh karena itu kita dorong ya, makanya orang-orang kampus, orang-orang di dunia akademik itu jangan diam, jangan seperti di Menara Gading. Ini masyarakat mohon maaf rusak gitu ya, masyarakat apatis diam saja. Kita dorong, makanya saya Bang dari dulu ingin jadi pengamat tuh ingin bermanfaat. Ingin menjadi referensi bagi publik gitu. Paling enggak ilmu saya yang sedikit ini ya paling enggak bisa menjadi referensi bagi kebaikan gitu. Misalkan saya bicara kebangsaan misalkan ya paling enggak jadi referensi kecil. Tadi walaupun ilmu saya tidak seberapa begitu. Kang, dengan 24 buku lalu kemudian produktif setiap hari keluarin sebuah narasi dan sebagai pengalaman di organisasi. Itu mudah-mudahan sih banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan dari narasi-narasi yang Kang Ujang sampaikan. Amin. Nah kita pengennya Kang 2024 anak-anak muda bisa ambil peran untuk bisa menciptakan paling tidak nih pesta demokrasi benar-benar bukan milik kelompok tertentu. Benar-benar bisa melahirkan pemimpin yang bisa membawa Indonesia ke arah lebih baik. Dan yang paling penting menciptakan rasa aman dan rasa nyaman. Apa yang mau disampaikan sebagai penutup? Ya saya sepakat Bang. Saya 7 tahun ini Bang keliling. Ya pandemi 3 tahun. Sebelum pandemi sampai kemarin saya ke Batu Sangkar Padang Bang. Ke kampus. Itu memberikan motivasi ke anak-anak muda. Ke BEM-BEM. Ke mahasiswa gitu. Untuk apa? Untuk punya kontribusi terhadap bangsa ini. Jangan banyak nongkrong. Jangan banyak mengeluh gitu ya. Ngopi boleh seperti sekarang nih ya kafe toleransi boleh ngopi. Tetapi belajarnya juga dibangun gitu.
Dan belajarnya juga yang rajin, baca bukunya juga harus diperbanyak gitu. Kenapa? Kalau mohon maaf ya, bangsa ini kita tidak isi ya ke depan itu ya posisi-posisi strategis itu, maka akan dikuasai oleh siapa? Kelompok oligarki, dinasti politik. Makanya teman-teman amati lah misalkan siapa anggota DPR milenial itu? Ya anaknya A, anaknya B, anaknya C, anaknya D. Siapa kepala daerah di Republik ini yang muda-muda? Itu anaknya A, anaknya B, anaknya C, anaknya D. Oleh karena itu kita harus memperjuangkan ya bangsa ini dengan kita terlibat di politik. Jangan lupa Bang, saya sampaikan teman-teman ini. Kita ini anak pejuang. Kalau ingin sesuatu harus diperjuangkan. Jadi kalau ingin bangsa kita bersatu, kalau bangsa kita ingin utuh, ya, ingin maju, ya kita harus perjuangkan. Kita teman-teman milenial yang harus memperjuangkannya. Jangan lupa kita pemilih terbesar loh, 54% Bang, 2024. Jadi jangan sampai tadi kita hanya jadi objek, ya mereka yang berkuasa, mereka yang menang. Maka mereka menentukan bulat lonjongnya Republik ini, walaupun belum tentu benar. Betul. Belum tentu dalam membawa kebaikan untuk bangsa ini. Oleh karena itu kita punya harga, kita punya nilai anak muda Indonesia, jumlahnya 54%, dan jangan lupa kita adalah usia-usia produktif, maka kita harus punya keinginan untuk bisa membangun bangsa. Dengan cara aktif di politik, aktif di sosial, yang bisnis silakan, yang belajar jalan, yang penting jangan nongkrong. Pokoknya bangun persepsi bahwa kita harus berkontribusi untuk bangsa. Bangsa ini harus utuh, harus bersatu, dan jangan lupa juga jangan pernah ikut organisasi yang radikal kalau saya katakan. Ini penting. Dia. Apa serunya ikut organisasi di kampus, Kang? Wah, Bang, kenapa? Banyak pengalaman, terus banyak teman, banyak relasi, banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat. Kan kita hidupnya harus begini, Bang. Harus nambah ilmu, nambah pengalaman, lalu kalau bisa nambah jaringan, kalau bisa juga nambah uang kan. Jadi kita setiap hari teman-teman, Bang Bayu harus nambah ini. Saya harus nambah. Kalau nggak nambah, hidup kita rugi dong. Ya, saya punya cerita Bang. Saya dulu sering tidur di rumah profesor saya, namanya almarhum Prof. Ahmad Suherni, guru besar politik Islam. Beliau berpesan ke saya, Jang, saya ini keluarga tidak mau masuk ke kelompok intoleran. Ya, saya masih ingat tuh. Kelompok yang radikal bilang gitu. Ya saya bilang kita sama Pak, ternyata kita sama. Nah amanah itu kita jalankan Bang. Makanya politik saya mohon maaf politik kebangsaan. Ya politik yang memang ada di tengah, yang kita ingin membangun bangsa ini lebih baik. Gitu. Walaupun memang kata Bang Bayu tadi belum, kita masih rusak, politik kita masih banyak yang korup, masih banyak yang negatif, ketika menang hilang gitu ya, masyarakat tidak terperhatikan. Tetapi ke depan kan harus kita bangun bersama. Kalau bangsa ini kita tidak bangun, siapa yang mau bangun? Dan harapan itu masih ada kan? Harapan pasti ada Bang. Saya dari dulu optimis Bang. Saya ini orang miskin. Saya dokter tuh di usia 31 tahun Bang. Masih muda juga saya di UI dulu. Dokter ilmu politik saya. Artinya saya orang kampung, orang miskin yang gak punya apa-apa bisa gitu Bang. Mohon maaf, apalagi teman-teman yang udah punya kesempatan kuliah ya kan di kampus A, kampus B, kampus C. Itu mestinya lebih hebat gitu. Saya ibaratnya yang bukan siapa-siapa bisa sekolah, bisa mohon maaf ya bisa ceramah di mana-mana. Bermanfaat insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan begini saya cerita Bang, salah satu pimpinan media massa Bang nelfon saya, Kang katanya, Kang Ujang ini jadi pengamat top katanya. Oh top apa, saya biasa-biasa aja katanya. Saya bilang enggak, Kang Ujang tuh ucapannya di media menjadi referensi elit dan publik gitu. Itu ucapan beliau. Oh saya bilang iya betul kan, itu Kang Ujang diperhatikan betul kan, dari mulai presiden, menteri semua rakyat memperhatikan ucapan Kang Ujang itu. Dan alhamdulillah Bang sampai hari ini saya konsisten jalan di wilayah itu. Karena ini mumpung Ramadan, ini bagian daripada dakwah. Dakwah apa? Untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan termasuk untuk menjaga demokrasi Bang. Itu dia, menjaga demokrasi. Salah satunya peran yang diambil Kang Ujang adalah dengan menjadi dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia. Saat ini ada gak sih Kang lembaga pendidikan yang terafiliasi sama partai politik tertentu gitu? Pasti ada lah Bang, ada tapi diam-diam. Mungkin lembaga pendidikannya enggak, tetapi rektornya. Dia misalkan pengen ketua yayasannya. Ya, ketua yayasannya. Misalkan nanti pengen jadi menteri kan, atau pengen masuk jadi komisaris BUMN. Kan kita nggak tahu ya. Dia pasti akan berafiliasi. Ada ya kan? Iya, karena begini Bang, di Republik ini, di Indonesia ini, walaupun mereka misalkan menteri dari profesional, itu mereka juga pasti terafiliasi kok. Mereka pasti tim sukses juga kok gitu. Iya jadi sih, bukan murni-murni ansih gitu sebagai dosen biasa, tapi mereka pasti mendukung juga gitu. Tapi tidak salah lah, tidak salah. Betul. Itu nggak salah, sah aja, nggak ada aturan yang dilanggar soal itu ya Kang ya. Tapi balik lagi ke kita nih masing-masing nih, bagaimana bisa memilih, bisa melihat
dan bisa mendengarkan referensi-referensi dengan narasi yang benar-benar positif, justru bukan yang hoax yang menyebar kebencian. Salah satunya mungkin dari Indonesia Political Review ya Kang? Ya, saya menggagas Bang, bahkan gini, kan gini, derajat tertinggi dari seorang politisi kan bicara politik ya, itu negarawan Bang. Negarawan. Dia kalau politisi itu hebat, memperjuangkan rakyat, bangsa dan negara, dia negarawan. Nah hari ini kan jiwa kenegarawan itu mulai luntur dari politisi kita. Maka saya mendorong itu anak-anak muda seluruh Indonesia nih Bang, saya bergerak nih dari dulu 7 tahun lalu tadi untuk membangun jiwa kenegarawanan. Apa? 2 indikatornya Bang. Pertama, harus mengedepankan kepentingan publik. Jadi mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa, negara. Jadi jangan kepentingan saya dulu nih, keluarga saya, baru bangsa dan negara diabaikan, masyarakat diabaikan. Jadi ambil dulu sikap kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. 1. Itu negarawan. Ya, yang kedua poinnya, jika ucapan kita, ide dan gagasan kita termasuk perilaku kita, itu untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, maka kita bisa disebut sebagai seorang negarawan bagi saya. Bagi saya sudah cukup. Jadi anak-anak muda Indonesia, kalau 2 poin ini hadir dalam jiwa kita, kita bisa menjadi negarawan muda kok. Bahkan bisa menjadi negarawan yang berkelas luar biasa suatu saat nanti gitu loh. Jadi saya di politik tetap optimis, apapun kondisi bangsa kita tadi, misalkan carut marut, korupsi gitu ya, narasi, fitnah, hoax dan lain sebagainya menggurita. Tapi tetap saya membangun sebuah harapan bahwa Indonesia pasti akan baik suatu saat nanti. Amin. Sebagai anak muda, apa jadinya Kang yang harus dilakukan? Ya pertama, yang penting nih, paling penting produktif. Nongkrong tapi kalau nggak produktif, apa? Nongkrong boleh tapi produktif. Baca. Yang kedua kreatif. Literasi berarti tadi baca ya. Yang kedua kreatif. Kreatif Bang. Anak muda ini gini, sumber daya kita kan hilang, akan terkikis, akan berkurang. Tetapi kreativitas itu tidak terbatas. Jadi sumber daya alam itu terbatas. Tapi kreativitas tidak terbatas nih. Anak muda nih masa-masanya untuk membangun kreativitas. Saya membangun Indonesia Political Review itu kan kreativitas. Ingin berkontribusi untuk bangsa dalam narasi-narasi politik gitu kan. Kontribusi. Nah, yang ketiga yang paling penting, menjadi inspirasi. Sekecil apapun inspirasi kita. Jadi jangan inspirasi harus jadi orang hebat dulu, orang keren dulu, baru kita menginspirasi. Tidak. Jalani hal-hal yang kecil. Kita punya buku sedikit, buku kecil, novel dipublikasi gitu ya. Laku atau enggak laku, yang penting kita punya karya itu juga bisa menginspirasi. Jadi sifatnya inspirasi itu tidak harus besar, kecil-kecil dulu. Dari dulu saya dari kecil Bang, saya punya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, karena saya orang miskin tadi Bang, nggak punya uang, sekolah nggak punya uang, kuliah nggak punya uang Bang. Saya numpang di saudara, ini cerita ya nggak apa-apa ya. Saya bilang ya Allah, saya bilang, jadikan saya ingin sekolah yang setinggi-tingginya agar saya bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyak makhlukmu Tuhan. Alhamdulillah, masih ingat doa saya Bang dari kecil dulu Bang. Tuhan kasih kesempatan itu. Saya alhamdulillah bisa membangun narasi positif di publik yang melalui media, ya melalui podcast ini, podcast Cafe Toleransi dengan Bang Bayu. Ini suatu anugerah bagi saya. Terima kasih atas undangannya. Tadi bisa memberi inspirasi sekecil apapun itu gitu. Masya Allah, mudah-mudahan ini benar-benar menjadi inspirasi buat kita semua Sobat Damai. Kang Ujang terima kasih loh. Ya, sama-sama. Waktunya sehat-sehat terus Kang. Amin. Semangat amin. terus Kang. Karena terus terang semakin banyak orang-orang yang memberikan harapan buat kami. Kami juga ya istilahnya terkonfirmasi gitu, terafirmasi. Oh iya boleh kok, kita punya harapan. Bisa kok. Tuh banyak orang-orang hebat juga masih punya harapan. Artinya kita akan menuju ke arah yang lebih baik. Boleh saya tambahkan? Silakan Kang. Walaupun langit akan runtuh, kita tidak boleh kehilangan harapan Bang. Tuh. Itu yang paling siap. Nah Sobat Damai, dengan dirayakan Pesta Demokrasi di Indonesia, jangan sampai justru membuat nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri menjadi tercoreng. Karena hal-hal negatif yang mungkin saja dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Entah itu melalui kekerasan dalam bentuk kata-kata, atau berita bohong, atau tindakan yang nyata sekalipun, serta penyebaran radikalisme. Maka kita sebagai masyarakat, mari sama-sama kita jaga kedamaian dan kerukunan di negara tercinta kita, Indonesia. Akhir kata kami berdua pamit. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saya Bayu Oktara dan saya Dr. Ujang Komarudin. Salam damai dan salam Indonesia Satria. Assalamualaikum.